Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat hari Jumat teman-teman. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di videoku kali ini aku akan tunjukin rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi aku emang seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pekerja yang bekerja dari pagi hingga sore, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Malah kadang-kadang sampai sore banget, sampai maghrib, atau malamnya juga harus berangkat ke kantor untuk lembur. Nah, karena rutinitas aku yang padat, jadi aku itu selalu bersih-bersihin rumah, beres-beresin rumah di jam istirahat, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang nih teman-teman. Seperti hari ini, hari Jumat, selamat hari Jumat untuk kalian semua. Ini aku beres-beres dari jam setengah 12 ya, karena hari ini hari Jumat, jadi aku beres-beresnya pas istirahat setengah 12 langsung berangkat ke rumah. Kebetulan rumah aku dekat banget sama kantor aku, nggak membutuhkan waktu yang lama, cuman paling 5 menit udah sampai. Langsung deh aku bersih-bersih dan beres-beres rumah. Di sini aku sedang membersihkan rak-rak peritilan di rumah aku. Karena rumah aku emang kecil, ukuran 3672. Jadi bingung kalau misalnya mau nyimpen peritilan-peritilan gitu kan. Jadi semua peritilan yang sering dipakai maupun tidak dipakai itu disimpannya di kamar belakang. Jadi di kamar belakang itu aku simpan kasur ukuran 100 x 200 cm yang belum dipakai untuk anak aku. Kemudian ada kayak magicom, blender, chopper. Nah, itu aku simpan di situ juga di rak. Kemudian ada peritilan-peritilan juga, dan ada bantal-bantal. Jadi kalau misalnya aku beres-beres kasur utama, pasti bantalnya aku simpan di belakang. Kenapa? Karena biar rapi aja gitu, biar nggak berantakan lagi. Karena aku punya anak laki-laki yang super duper suka banget, hobi banget berantakin rumah. Di kamar belakang juga ada lemari-lemari baju aku, suami beserta anak. Dan aku juga punya lemari khusus pakaian yang udah nggak kepake. Kadang-kadang aku kasih ke orang, kadang-kadang aku masih simpan aja gitu. Nah, di sini aku lagi beresin peritilan-peritilan gitu karena cukup banyak ternyata ya peritilannya. Ini ada yang aku mau simpen dan ada juga yang mau aku buang. Di sini aku lagi sortir dulu mana sih yang masih diperlukan dan mana yang sudah aku tidak perlukan. Di sini sambil aku membersihkan, melap-lap dari debu ya. Soalnya ditinggal seminggu aja tuh udah berdebu gitu. Ini seminggu nggak dibersihkan tapi debunya udah bener-bener nempel banyak banget. Dan itu aku suka risih aja, nggak tahu kenapa. Makanya hari ini saatnya membersihkan segala macam yang ada di rumah. Kebetulan besok weekend, Sabtu Minggu aku full time ada di rumah ya, kadang-kadang main tapi kan gak lama banget gitu kan, kelamaan pasti di rumah. Jadi rumah harus bener-bener bersih agar besok gak terlalu lelah juga untuk membersihkan rumah. Kebetulan hari ini aku gak nyuci baju, jadi gak ada kegiatan menjemur atau mengangkat baju ya teman-teman. Di sini aku juga mau bersihkan rak-rak isi kosmetik. Jadi ini kosmetik yang aku pakai disimpan di rak. Memang tidak banyak kosmetik aku, cuman segini, tapi ya lumayan. Kalau misalnya nggak ditaruh di atas pasti dipakai untuk mainan anak. Kalian sama nggak sih kayak aku, kayak kalau misalnya lipstick atau eyeliner, kalau kita lupa nyimpan terus ketemu sama anak terus dimainin, dicoret-coret, pernah nggak sih? Aku sering banget kalau misalnya lupa nyimpen lipstick atau eyeliner atau pensil alit, pasti itu dipakai buat coret-coret di dinding sama anak aku. Makanya aku sekarang simpannya di atas. Karena anak aku udah tinggi, bisa ngambil yang lumayan tinggi, makanya aku simpannya agak tinggi banget gitu.
Di sini aku bersihkan, kemudian bereskan kembali peritilan-peritilan kosmetik yang aku beli. Kebetulan aku juga nggak suka pakai kosmetik yang banyak, yang berlimpah. Aku pakai seadanya. Aku pakai riasan juga sewajarnya setiap hari, ya jadinya peralatan make up aku terbatas. Nah, karena ini hari Jumat, jadi saatnya aku untuk membersihkan kulkas juga. Jadi aku rutin membersihkan kulkas seminggu sekali. Nah, walaupun apa maksudnya kosong kayak gini, tapi tetap aku bersihkan ya teman-teman. Gimana nih kalian kalau membersihkan kulkas berapa minggu sekali? Kalau aku 1 minggu sekali dibersihkan kulkasnya. Soalnya suka menumpuk gitu kan, kotoran-kotoran, ada noda-noda juga. Nah tuh kan berantakan banget kulkasnya, ada mie instan segala macem lah itu di dalam. Itu akan aku bersihkan walaupun tidak kotor ya, dan tidak perlu menggunakan air mengalir karena ini masih aman sih kotornya. Jadi aku cuman bersihkan di lap-lap gitu sama kasih pembersih aja sih, biar lebih rapih dan lebih bersih aja, biar nggak berantakan. Tuh kan berantakan banget sih, ada sayur-sayuran apa segala macem. Kadang-kadang anakku kan udah pinter ya buka-buka kulkas tuh, suka kadang-kadang dimasuk-masukin ada bedak, ada hand body, ada minyak telur. Itu anakku suka banget masuk-masukin ke dalam kulkas, ada mainan, kadang-kadang ada mobil-mobilan apa segala macem. Makanya itu aku selalu membersihkan si kulkas ini rutin 1 minggu sekali. Ya walaupun gak ada isinya tapi yang penting bersih kan ya teman-teman. Kebetulan aku gak belanja hari ini dan masih ada stok sedikit sih. Biasanya aku belanja, tapi ini aku gak belanja karena besok akan makan di luar. Gimana nih, share dong kalian berapa minggu sekali membersihkan kulkas dan seperti apa membersihkan kulkasnya. Karena kalau aku sendiri memang baru menjadi ibu rumah tangga dan aku juga baru nih suka bersih-bersih kayak gini. Karena dulu waktu sama orang tua aku gak pernah bersih-bersih, aku jarang nyapu-nyapu apalagi ngepel kayak gitu karena semua mama aku yang urus. Kalau aku mau nyapu kadang-kadang dibilangnya udah kamu belajar aja. Makanya sekarang kayak gini kan, apalagi waktu hamil kan rumahnya deket sama orang tua aku, jadi kadang-kadang segala macam masih diurusin sama orang tua aku. Nah setelah melahirkan baru deh merasakan gimana susahnya mengurus rumah, gimana rasanya menghajar kemalasan, gimana rasanya untuk bisa move on dari kemalasan. Jadi aku bener-bener dulu tuh gak tahu caranya bersih-bersih. Aku dulu bener-bener apa ya jarang aja gitu bersih-bersih. Apalagi kuliah di rumah saudara, di rumah nenek juga. Ya jadi agak kaget aja sih waktu abis menikah dan pisah dari orang tua. Pokoknya ini pengalaman aku aja sih. Jadi semuanya dilakukan bertahap dan lama-lama jadi biasa. Dulu aku boro-boro bersih-bersih kayak gini kan, nyapu aja enggak. Tapi sekarang alhamdulillah ini udah menjadi kebiasaan dan gak enak aja gitu kalau misalnya melihat yang berantakan. Dulu aku gak pernah bisa masak dan gak mencoba untuk bisa masak, tapi setelah punya suami apalagi punya anak, alhamdulillah aku juga bisa masak. Walaupun awal-awalnya pasti keteteran kan, telepon mama, buka YouTube, tapi alhamdulillah sekarang tahu yang mana bumbu kuning, mana bumbu merah, mana kencur, mana jahe, mau bikin ayam goreng gimana, mau bikin rendang gimana. Alhamdulillah mencoba, dan alhamdulillah suami aku juga selalu support aku, jadinya serba bisa. Malah jadi curhat. Oke, ini aku lagi membereskan hasil cuci piring aku tadi pagi. Nah, ini
ini harus cepet-cepet ya, karena ternyata waktunya udah siang banget. Nah setelah itu jangan lupa untuk mencuci lap-lap. Jadi aku selalu mencuci lap-lap itu rutin, karena memang kotor nggak kotor aku cuci, karena emang sudah digunakan kan ya. Ini aku cuci lap. Dan ini tadi sebelumnya aku sudah membasuh-basuhkan dinding kamar mandi pakai deterjen, dan aku sudah sikat-sikat juga, tapi tadi nggak ke-tag videonya. Nah, oke, simpan dulu lapnya, dan saatnya membasuh hasil tadi yang sudah aku sikat-sikat. Jadi kloset, kemudian keramik kamar mandi, dinding kamar mandi tuh harus wajib dibersihkan, apalagi kondisi air di aku itu berkapur ya teman-teman. Kalau nggak dibersihkan seminggu aja itu udah putih-putih deh, udah rusak pokoknya. Bukan rusak aja sih, tapi nggak enak dipandang gitu, kayak nggak bersih aja. Jangan lupa juga untuk membersihkan ember-ember dan gayung-gayung agar senantiasa bersih dan enak dipandang aja gitu. Di sini aku menggunakan sabun mandi ya untuk membersihkan ember dan gayung, tapi kalau misalnya untuk membersihkan kloset, membersihkan lantai kamar mandi, dinding kamar mandi, itu aku menggunakan deterjen gitu. Oh ya, aku juga butuh nih kalau misalnya ada kalian punya pengalaman membersihkan kamar mandi yang benar tuh seperti apa sih, karena aku emang lakuin yang sesuai yang aku bisa aja gitu, yang aku tahu. Gak tahu aku juga yang betul itu seperti apa. Kemudian saatnya menyapu-nyapu seluruh ruangan. Nah ini kamar utama aku, di sini cuma ada kasur aja sama peritilan-peritilan kecil di dinding, kosmetiknya anak aku. Dan di sini di rumah aku tuh banyak banget semut. Jadi bukan cuma nyapuin debu, yang aku sapuin tuh semut-semut hitam. Share dong teman-teman, tulis di kolom komentar ya gimana caranya agar terbebas dari semut. Karena kadang-kadang aku suka pusing sendiri, gak ada makanan, gak ada apa-apa, tapi semut selalu banyak di rumah aku. Tuh gak tahu harus gimana, dan gak tahu caranya. Udah aku semprotin pembersih serangga, udah pernah pakai kapur ajaib, udah pakai apa-apa, tapi semut tuh selalu betah gitu di rumah aku. Coba dong share pengalaman kalian tentang mengusir semut. Dan satu lagi yang jadi masalah di rumah aku adalah tikus yang suka nongol di dapur, cuma sampai dapur doang sih, tapi itu benar-benar mengganggu. Coba dong share gimana agar rumah kita terbebas dari tikus. Tuh kenapa aku nggak taruh magicom, nggak taruh blender, nggak taruh makanan-makanan di dapur tuh karena suka ada tikus. Makanya aku simpannya di kamar belakang, dan kalau makanan aku simpannya di kulkas, sama ada box kontainer buat makanan. Nah setelah disapu jangan lupa lantainya kita pel. Di sini aku mengepel menggunakan pelan yang biasa. Nah dipel yang bersih ya teman-teman. Jadi kebiasaan aku itu pasti kamar utama dulu disapu, dipel, baru lanjut ke yang lain gitu, sapu-sapu. Nah ini kamar belakang aku disapu-sapu yang bersih ya teman-teman, sampai ke kolong-kolong kasur kayak gitu tuh kayak aku. Nah gitu, setelah disapu lanjut ke dapur, kemudian ke ruang tengah itu juga disapu dan dipel ya teman-teman. Nah karena aku ibu rumah tangga dan juga harus ngurus pekerjaan kantor, jadinya ya gini, segalanya serba cepet-cepet. Andai gitu ya beres-beres bisa seperti di video ini, dipercepat, kayaknya tuh bakalan happy banget. Tapi nggak secepat yang di video kan ya pastinya teman-teman, karena
beres-beres rumah itu, bersih-bersih rumah itu butuh proses dan butuh waktu. Pokoknya fighting, semangat untuk seluruh ibu, mau itu ibu yang bekerja kayak aku atau ibu rumah tangga yang cuma di rumah. Pokoknya semua ibu itu spesial karena punya tanggung jawab masing-masing dan punya kebutuhan masing-masing dan punya keinginan masing-masing tentunya. Kayak aku, karena aku inginnya bekerja, jadi aku bekerja, urus rumah juga, urus anak juga. Dan kelebihan membersihkan dan beres-beres rumah di jam siang ini adalah tidak ada anak aku yang gercokin. Karena biasanya kalau aku bersih-bersih beres-beres rumah tuh ada anak yang gercokin kan, dan kadang-kadang jadinya gak rapi-rapi. Dan kalau di jam-jam kayak gini tuh kan anak aku masih di omahnya, jadi ini aku bener-bener bebas mau lakuin apa aja, bebas mau bersihin apa aja tanpa direcokin anak aku. Nah gitu. Dan kalau misalnya kalian sapu-sapu bersih-bersih sampai ke kolong-kolong ya, di sini ada kursi juga dan itu bawahnya itu harus dibersihin juga. Ini kayak aku gini. Nah kemudian ini sudah kering lantainya, jadi langsung aja dipasangin spray. Nah aku juga rutin ganti spray aku 1 minggu sekali, malah kadang-kadang 1 minggu 2 kali. Tapi kadang-kadang kalau lagi malas boleh lah ya 2 minggu sekali. Nah ini aku mau ganti spray karena besok weekend, jadinya ini aku ganti spray dulu pakai yang ini. Jadi sebenarnya spraynya ukuran 180 ke 200 dan kasur aku ukurannya 160 ke 200. Makanya agak kebesaran ya. Kemudian kita pasang bed covernya. Ini aku belinya online, spray sama bed covernya, dan itu halus banget, bahannya enak banget. Kemudian setelah itu langsung aja pel-pel seluruh ruangan yang ada. Nah untuk kalian semua jangan malas-malas ya, ayo semangat yuk bisa yuk. Pokoknya belajar dan terus belajar karena memang tidak ada yang sempurna, sama lah ya kayak aku juga tadinya nggak bisa ngepel, nggak bisa nyapu, nggak bisa beres-beres, dan alhamdulillah sekarang konsisten melakukan itu. Tapi kadang-kadang ada aja ya sehari 2 hari yang kadang-kadang kita tuh malas banget melakukan apa-apa, dan itu aku kalau misalnya lagi gitu, lagi banyak pikiran, lagi nggak mood, lagi bad mood, itu aku emang nggak melaksanakan apapun. Jadi nyenengin aja diri sendiri, jangan sampai kita pusing, jangan sampai kita banyak pikiran, jangan sampai kita bad mood, karena itu akan ngaruh ke anak kita juga gitu. Pokoknya bikin sehappy mungkin, apalagi kalau misalnya kalian masih menyusui, itu benar-benar harus dibikin enjoy, dibikin happy, karena itu ngaruh ke ASI ya teman-teman. Nah, kebetulan anak aku ASI-nya udah lepas di 2 tahun setengah, jadi aku 2 tahun setengah ngasih ASI ke anak aku, dan sekarang udah free karena anak aku udah 3 tahun. Happy banget, udah tidak mengasihi lagi. Nah ini bagian luarnya, jangan lupa dipel juga. Biasanya aku suka basuh, tapi ini karena sudah terlalu siang, makanya aku langsung pel aja kayak gini, karena gak ada waktu lagi untuk membersihkan, untuk basuh dan mengepel pakai sapu ajaib Korea. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.